Banyak orang menganggap kepemilikan, harta, uang itu sumber kebahagiaan. Katanya Epikuros keliru. Bahagia itu tidak ada di situ. Kerja itu bukan masalah kamu dapat honor berapa, dapat uang berapa. Yang membahagiakan dari kerja adalah kamu eksis sebagai manusia. Kamu melakukan sesuatu, memproduksi sesuatu, dan mengubah sesuatu. Itu sebenarnya yang membahagiakan. Kalau uangnya, dia tidak selalu membahagiakan. Kalau kamu mau, bisa dicoba misalnya, uang pokoknya selalu punya, tapi kamu tidak ngapa-ngapain. Di rumah aja nonton TV, sebulan, 2 bulan mungkin enak, tapi setahun kamu mesti tidak nyaman. Ingin melakukan sesuatu. Maka awas jangan misidentifikasi. Uang bukan sumbernya. Kalau uang itu sumber kebahagiaan, orang yang tidak punya uang mungkin orang yang paling malang. Tapi sebaliknya, di dunia ini justru orang yang paling banyak problemnya adalah orang yang banyak hartanya. Ya kayak tadi sama rumusnya. Orang miskin itu paling yang dipikir satu, gimana caranya cari uang. Tapi orang kaya mikirnya macem-macem. Liburan di mana? Uang ini buat apa? Mau investasi di mana? Mikirnya banyak. Jadi mending tidak punya uang, kamu mikirnya cuma satu, gimana caranya nyari uang atau nyari utangan. Kenapa sih disebut fitrah? Ya karena memang fitrahnya manusia itu nyari seneng. Seneng itu diakui atau tidak tujuan hidup kita. Kalau sudah seneng kita bahagia. Kalau kita sudah bahagia, rasanya kan kita hidupnya sudah lengkap. Kita merasa memiliki segalanya. Padahal mungkin enggak. Orang bahagia itu kan begitu. Kamu misalnya nembak pacarmu diterima, seneng kan, bahagia. Itu rasanya di luar itu nggak ada apa-apa lagi. Kok seneng meskipun mungkin dompetmu lagi tipis, tugasmu nggak selesai-selesai, tapi seneng, bahagia. Orang bahagia itu rasanya full, hidupnya penuh. Dan orang yang tidak bahagia, meskipun dia punya segalanya, akan siap mengorbankan apapun biar dia bahagia. Semua modal yang dimiliki bisa dihabiskan dalam mengejar yang namanya bahagia. Maka diakui atau tidak, manusia itu nyari bahagia. Sehingga kalau ada orang mengejar kebahagiaan, jangan disalahkan. Itu fitrah. Oke. Jadi rumusnya itu. Seneng, kalau sudah seneng bahagia. Itulah fitrahnya manusia. Cara untuk seneng bagaimana? Nggak sembarangan loh. Begitu kita salah, kita akan kejebak yang kita anggap senang ternyata bukan kesenangan. Atau yang kita anggap sekarang senang, besok jadi sumber kesusahan. Inilah nanti yang dibahas lebih dalam oleh Epikuros. Jadi hiduplah secara benar, nanti kamu senang. Cuma jenisnya senang sama modelnya senang itu banyak. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, kita cari dulu penyakitnya, katanya Epikuros. Banyak orang salah identifikasi kebahagiaan dan kesenangan itu apa. Yang pertama, dalam hubungan. Orang sering menganggap bahwa hubungan paling membahagiakan itu hubungan romantis. Cowok sama cewek, suami istri, yang mungkin yang ada konotasi seksualnya itu kamu anggap top-topnya yang bikin bahagia itu. Padahal katanya Epikuros, katanya siapa? Buktinya banyak pasangan yang pisah. Yang sudah pacaran aja sering cemburu-cemburuan, gegeran. Kalau kamu mau kalkulasi, sekali-sekali lakukan penelitian. Siapa yang lebih sering galau? Yang punya pacar apa yang jomblo?
Ayo, yo kamu bikin riset, coba sekali-sekali ya. Oh, jangan dikira mudah katanya Epikuros. Enggak. Dianggap punya pacar itu terus seneng, hidupmu tentram, jangan salah. Ya kan? Nggak ada kabar 1 jam aja kamu sudah galau. "Wih, ini kok nggak nge-SMS, nggak WA, jangan-jangan jangan-jangan aku dicuekin nih, jangan-jangan lagi sama siapa nih." Nggak tenang hidupmu. Itu yang jomblo kan nggak mikir ke situ, paling ya nonton yang sedang. Ya, iya. Loh, kalau kamu jomblo kan problemmu cuma satu, gimana cara nyari pasangan kan cuma itu aja. Tapi yang sudah punya pacar kan mikirin neko-neko sudah macam-macam sudah. Banyak, jadi enggak itu bukan hubungan kualitas tertinggi. Oh, yang sudah kawin bisa pisah. Yang sudah pacaran lama bisa ganti. Ya kan? Karena ada kan pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Oke, ayo. Iyalah. Ya yang pengalaman kan gitu. Pengalamannya temennya maksudnya. Oke, jadi ndak, jangan salah. Kebahagiaanmu tidak di situ. Kalau urusan relasi antar manusia, kebahagiaanmu ada di teman sebenarnya. Sahabat. Pertemanan lebih membahagiakan daripada pacaran. Teman itu kan tulus, nggak ada tuntutan apa-apa. Bareng aja senang-senang bersama. Makanya kalau kamu nembak, terus dijawab, kita berteman aja ya. Nah, itu berarti alamat ngajak yang baik itu sebenarnya. Iya, karena katanya Epikuros, teman ini lebih tulus, lebih membahagiakan daripada yang baunya romantis. Kamu sama temanmu kan nggak ada tuntutan apa-apa. Sakos, sekampus, sekelas itu kan lebih bebas, lebih ceria, lebih bisa ketawa-ketawa bareng daripada ketika sudah deklarasi jadi pasangan. Coba kamu lihat sendiri atau rasakan sendiri yang alami. Kemarin waktu nggak ada rasa apa-apa, teman biasa enak aja ngobrol. Sekarang begitu ada rasa sudah mulai grogi wis. Sudah mulai aha uhuknya sudah nggak bebas lagi. Ya kan? Katanya Epikuros enggak. Kualitas kebahagiaan orang sering salah. Dianggapnya dalam hidup berpasangan enggak, sebenarnya dalam pertemanan, persahabatan. Cuma orang sering keliru di situ. Makanya nanti Epikuros kan mengumpulkan sahabat-sahabatnya, teman-temannya di satu gedung, ruang, bareng-bareng. Itu kan lebih nyaman katanya dia. Lebih bebas. Tidak ada ikatan aturan macam-macam. Termasuk kayak di kampus. Kalau di kampus kan aturannya banyak. Mulai sepatu sampai kaos, sampai rambut kan diatur. Kalau di sekolahnya Epikuros enggak. Ya saya enggak tahu sekarang apa ada model-model gini. Kalau enggak ada kamu bisa bikin. Yang susah nyari Epikurosnya. Kalau ngumpulin orang sih gampang. Nyari Epikurosnya yang susah. Kalau zaman itu ada Epikuros, jadi ada yang kontrol. Oke, kesalahan pertama. Jadi awas keliru, kebahagiaanmu lebih nyaman di teman. Meskipun orang salah misidentifikasi kebahagiaan ada di pasangan. Terus yang kedua, banyak orang menganggap kepemilikan, harta, uang itu sumber kebahagiaan. Katanya Epikuros keliru. Bahagia itu tidak ada di situ. Konsepnya Epikuros tentang kerja mendahului jauh konsepnya Karl Marx. Kerja itu bukan masalah kamu dapat honor berapa, dapat uang berapa. Yang membahagiakan dari kerja adalah kamu eksis sebagai manusia. Kamu melakukan sesuatu, memproduksi sesuatu, dan mengubah sesuatu. Itu sebenarnya yang membahagiakan. Kalau uangnya, dia tidak selalu membahagiakan. Kalau kamu mau, bisa dicoba misalnya
Uang pokoknya selalu punya, tapi kamu nggak ngapa-ngapain. Di rumah aja nonton TV, sebulan 2 bulan mungkin enak, tapi setahun kamu mesti nggak nyaman. Pingin melakukan sesuatu. Maka awas jangan misidentifikasi. Uang bukan sumbernya. Kalau uang itu sumber kebahagiaan, orang yang tidak punya uang mungkin orang yang paling malang. Tapi sebaliknya, di dunia ini justru orang yang paling banyak problemnya adalah orang yang banyak hartanya. Ya kayak tadi sama rumusnya. Orang miskin itu paling yang dipikir satu, gimana caranya cari uang. Tapi orang kaya mikirnya macam-macam. Liburan di mana? Terus uang ini buat apa? Mau investasi di mana? Mikirnya banyak. Jadi mending tidak punya uang, kamu mikirnya cuma satu, gimana caranya nyari uang atau nyari utangan. Duh, kalau tidak punya kerja kan nyari utangan. Jadi itu dok kan yang kamu pikir, tidak mikir yang lain-lain. Tidak mikir pacar mas, tidak usah, nggak duit-duit ya tidak mikir pacar, no. Tidak mikir beli rumah, beli mobil, apa mana. Nyari duitnya dulu, itu dok kan yang kamu pikir. Tapi coba orang kaya, yang dipikir banyak. Gimana caranya investasi, gimana caranya mengembangkan uangnya biar besok kembali lebih besar, gimana caranya tambah sumpek. Nyari uang banyak buat apa toh Pak? Ya biar bisa liburan santai-santai. Oh kalau cuma santai-santai kan kita yang tidak punya uang tiap hari sudah santai-santai. Jadi tidak perlu dikejar, nggak perlu cari uang banyak baru santai-santai. Sekarang juga sudah santai-santai. Salah. Jadi kalau kamu menganggap bahwa uangmu adalah sumber kebahagiaan, sudah sangat banyak yang ngomong bahwa tidak di situ. Oke, ya buktinya banyak. Semakin banyak hartamu, semakin kamu dapat tugas tambahan. Menjaganya, membelanjakannya, mungkin mengembangkannya. Jadi bukan berarti kamu nggak boleh punya uang. Ya punya aja ndak apa-apa. Tapi jangan dianggap itu sumber kebahagiaan. Kalau kamu pas sedang haus luar biasa, uangmu tidak ada artinya. Yang kamu butuhkan cuma air. Kalau kamu pas sedang lapar, uangmu tidak ada artinya. Yang kamu butuhkan cuma makanan. Itu kan kayak orang, kan ada cerita orang tersesat di padang pasir. Hausnya luar biasa. Terus dia nyari oase. Terus ada di tengah jalan ketemu orang. Mas, oase di mana? Oasenya masih jauh di sana. Sampai ini kok juga di sini ngapain? Saya jualan dasi. Jauh-jauh jualan dasi. Mbok sampean beli dasi di sini? Enggak usah, enggak butuh dasi, aku butuhnya air. Jalan lagi, ketemu lagi. Orang jualan dasi lagi. Mbok mau beli dasi? Enggak, aku butuhnya air. Ngapain beli dasi? Jalan terus, akhirnya sampailah di oasenya. Begitu mau masuk oase ternyata harus ngantri, ada bayarannya. Tidak boleh masuk dia. Yang boleh masuk hanya yang pakai dasi. Iya, akhirnya tidak bisa masuk dia. Mbok tadi beli dasi kan bisa dia, tapi nggak mikir deh. Wah, buat apa dasi wong cari air? Begitu mau masuk oase dilarang masuk kecuali yang pakai dasi. Oke. Jadi hati-hati, awas keliru. Yang kamu anggap sumber kebahagiaan mungkin bukan sumber kebahagiaan. Termasuk tadi uang. Kalau pas sudah banyak ngomong terus haus, sumber bahagianya minum. Silahkan kopinya diminum. Oke, kesalahan kedua. Kesalahan ketiga. Ini agak mirip, cuma bahasanya Epicurus kemewahan, keberlebihan. Banyak orang yang mendewakan kemewahan. Dianggapnya kalau sudah mewah dia bahagia. Mewah itu butuhnya 10, dia punyanya 20 atau mengejar biar sampai 20, itu kemewahan.
Butuhnya minum 1 gelas, tapi kamu menstok minum 1 galon. Nah, itu bagi Epikuros itu kemewahan namanya. Orang menganggap dalam kemewahan inilah hidupku akan bahagia. Yo kayak tadi, begitu aku punya air 1 galon, dengan ini aku tenang karena sekian minggu ke depan suplai air minumku terjamin. Dengan logika ini terus orang milih kemewahan. Harusnya baju kita itu, kalau mau jujur ya, kita baju itu sebenarnya cuma baju 3. 1 dipakai, 1 dicuci, 1 taruh lemari. Besok yang dipakai dicuci, yang dicuci taruh lemari, yang ditaruh lemari kita pakai. Ya kan? Besoknya lagi terus. Jadi sebenarnya baju itu kita butuh 3. Kalau celana dalam enggak tahu. Ya tinggal ngitung kamu sehari ganti berapa kali. Ya kalau enggak pakai alhamdulillah. Jadi kamu enggak butuh berarti. Loh iya kan? Pasnya begitu, tapi coba kamu buka lemarimu. Ada berapa jumlah bajumu? Nah itu kalau bahasanya Epikuros ini kemewahan. Bahkan baju aja kan sekarang ada labelnya. Baju pesta, baju kuliah, tidur, baju mandi loh ada. Oh mandi itu kan baju untuk dilepas. Mandi kan nggak pakai baju, tapi ada baju mandi. Ya kan? Ada baju tidur. Wong mau tidur aja nggak pakai kostum dulu. Padahal kamu kuliah aja nggak menyempat-nyempatkan diri ganti baju. Kadang bangun kesiangan langsung lari. Tapi ini tidur ada bajunya. Itu yang disebut oleh Epikuros kemewahan. Makan juga begitu. Kita selalu nyari yang mewah. Padahal makan itu kan kebutuhannya perut, bukan kebutuhannya mulut. Kita selalu yang kita pikirkan kebutuhannya mulut, bukan kebutuhannya perut. Perutmu itu diisi apa aja mau kok. Dia ndak akan bantah. Mbok 1 bulan kamu isi tempe sama tahu, mereka ndak akan demo. Cuma mulutmu itu memang mintanya neko-neko, ndak mau yang biasa-biasa. Mau yang mewah-mewah. Antara kamu makan di kafe yang ratusan ribu sama di angkringan, itu sebenarnya perutmu mau-mau saja. Antara kamu iced tea yang harganya 20.000 sama es teh manis yang harganya 1.500 itu sama saja. Perutmu ndak akan bantah, ndak kok begitu kamu minum es teh terus muntah, kalau iced tea terus bisa, ndak, sama aja. Iya. Jadi cuma kita selalu yang dikejar apa? Kemewahan. Apalagi hari ini, kemewahan itu kan referensinya medsos. Begitu kamu di kafe, kamu foto cekrik, ya kan? Terus kamu upload. Tapi nek di angkringan kan enggak kamu. Ya kan, makan nih di angkringan itu enggak ada. Paling kamu di kafe mana, di restoran mana, mesti begitu. Yang kamu banggakan kemewahan. Seolah-olah kemewahan itulah sumber kebahagiaan. Katanya Epikuros, apa iya? Orang di desa itu ndak kenal kafe, ndak kenal iced tea. Hidupnya ya tentram, damai, bahagia. Kita aja yang bikin ruwet hidup kita. Jadi kesalahan orang-orang zaman itu katanya Epikuros, ya sebenarnya mirip aja kayak zaman sekarang. Biasanya orang ketipu, menganggapnya kalau sudah punya penghasilan, uang, biaya hidup, hidup akan bahagia. Kalau sudah mewah, itulah simbol kebahagiaan. Dan yang kedua tadi, kalau sudah, yang pertama tadi, kalau punya pasangan, itulah sumber kebahagiaan. Ada yang keliru di sini. Tiga-tiganya nyari kebahagiaan yang sifatnya kepemilikan, bukan rasa senangnya.